Masih bersama Indonesia, ide untuk Indonesia. Dan berikutnya ada dua sahabat saya juga. Satu sudah kenal lama dan satu model yang sangat cantik. Kita panggilkan Kanaya Tabita dan Kelly Tandiono. Halo, apa kabar? Silakan duduk. Hai, silakan duduk. Hai Mbak. Sekarang kok tiba-tiba ada rumah pandai? Dari mana tuh datangnya inspirasi dan motivasinya? Sebenarnya gini ceritanya, jadi 2013 itu saya tuh akan meninggalkan Indonesia for good untuk tinggal di luar negeri. Terus saya bikin resolusi akan berbuat 1000 kebaikan kepada 1000 orang yang belum saya kenal. Jadi di awal 2014 di Januari itu saya ngeliat acara di TV, berita deh gitu. Terus ibu-ibu hamil dengan debu-debu di Sinabung. Terus dia cerita bahwa dia mau melahirkan aja bingung harus kayak gimana. Jadi resolusi saya itu, anak saya ingetin, Mami kan punya resolusi dan harus dikerjain loh gitu. 4 hari kemudian saya udah di sana, di Sinabung. Di situ saya baru kesadaran akan cinta tanah air saya membara. Karena di gunung setelah saya jalan sampai ke pedalamannya di perbatasannya Aceh dan Sumatera Utara, di situ ada pengungsi Gunung Sinabung ada 3.000 orang tergeletak gitu ya. Panas badannya dan saat itu saya membawa 9 box obat-obatan. Saya di situ ngelihat, aduh, ini pengungsi kalau udah pasca bencana harus diapain gitu. Karena biasanya kalau di awal-awal di first aid gitu banyak sekali sumbangan. Tapi kalau udah menjelang pasca bencana itu mereka mulai menghadapi kehidupan yang sangat susah. Dan akhirnya saya memutuskan penanganan bencana alam itu pasca bencana itu harus ada yang pegang healing and recovery-nya. Saya tidak menggantikan fungsi, saya tidak mau menggantikan fungsi pemerintah, tapi saya cari apa yang tidak bisa pemerintah lakukan, yaitu pendampingan. Pendampingan. Nah, disitulah akhirnya saya pulang ke Jakarta dan 3 minggu kemudian saya sudah bikin blueprintnya harus bikin apa dan itulah saya bikin rumah pandai, rumah pemberdayaan dan pengajaran karakter cinta tanah air. Oh, luar biasa. Rumah pandai. Nah, pemberdayaan itu dengan cara apa? Pendidikan, mungkin pendidikannya seperti apa isinya? Sama dengan sekolahan nggak? Enggak. Jadi rumah pandai itu is a shelter. Jadi biasanya kita menyewa satu rumah dekat dengan pengungsian. Lalu saya mengirimkan, waktu itu masih saya ya, belum kami gitu. Lalu saya mulai mengajak teman-teman di Facebook. Terus adalah anak-anak muda yang berani dan punya kecintaan akan tanah air. Terus kita ngomong sama-sama. Saya perlu orang untuk di rumah pandai ini. Terus kita bikin trainingnya, bikin modulnya dan lain-lain. Akhirnya modul pertama di rumah pandai 3 Binanga adalah lele, budidaya lele. Terus kemudian pembuatan sabun. Karena harus instan kan Mas kalau untuk di sana. Jadi saya memanfaatkan lahannya rumah pandai yang kami sewa itu. Nah disitulah kita mulai bikin macam-macam gitu. Nah lalu ada teman-teman dari model juga penggiat seni yang lainnya yang terlibat, misalnya Kelly juga. Ini gimana tuh rekrutmennya? Oh gini, jadi setelah ini sosial media sekarang sangat berperan banget ya. Jadi setelah 4 bulan saya mulai sudah ada 2 rumah pandai di 3 Binanga dan 3 Derkat. Itu masih di Sumatera Utara ya masih. Nah terus saya posting-posting di pad, posting-posting di sosial media itu teman-teman bilang, wah yang kamu kerjain itu kita pengen banget kontribusi. Nah kontribusi kan bisa kasih sumbangan, juga bisa kasih pemikiran-pemikiran. Lalu saya pikir, oke, kayaknya kita harus bikin komunitasnya deh. Komunitas orang-orang yang peduli akan tanah air. Nah caranya salah satunya adalah kita mulai menggerakkan dan kita mulai bikin menjadi resmi menjadi yayasan. Jadi kita punya rumah pandainya as a program, kita punya komunitasnya yang kemudian jadi dewan funding,
yang kita bikin event, bikin Ya, apa, ya. terus kemudian kita punya Terang Indonesia. Itu adalah SDM yang bekerja di Rumah Pandainya. Oh, oke. Dan untuk itulah akhirnya dalam 1 tahun ini kita udah punya 6 rumah pandai. Lalu apa yang sudah dilakukan Kelly di Rumah Pandai? Di Rumah Pandai sendiri kita udah akan mengadakan event. Ya, Ivan. Itu tanggal 7 Mei. Itu is a charity concert Padamu Negeri. Dan juga tanggal 7 Juni kita ada event namanya Indonesia Fashion Walk for Refugee. Dan hari itu juga kan itu untuk pengungsi di seluruh dunia. Oh, iya, iya, Gitu, iya, iya. jadi- Tujuannya kami memang mencari dana dari iya, kami iya. bikin acara tersebut sampai sekarang. Jadi pendanaan Rumah Pandai itu hebatnya tuh dari teman-teman yang ikut bikin acara ini. Nah, untuk menutup segmen ini, saya penasaran banget. Mini kan ngomong soal mendongeng anak-anak. Bisa nggak Mini mendongeng adik-adik nih dari Universitas Pakuan Bogor ya kan? Mari kita berhayal memasuki dunia dongeng. Iya. Pada suatu hari ada seekor kepompong dan juga seekor kecebong. Kecebong ini mempunyai sahabat bernama ulat bulu. Sementara mereka hidupnya berbeda. Yang satu di air, yang satu ada di atas daun. Setiap pagi mereka selalu bertemu. Setelah beberapa hari mereka pun akhirnya tidak bertemu lagi. Ulat bulu hilang. Sementara sang sahabat ini, ekor kecebong ini mencari. Kemana sahabatku? Di mana sahabatku? Ada yang tahu nggak sahabatku? Bertanya kepada bunga-bunga yang lain dan juga hewan-hewan yang lainnya. Dan mereka selalu menjawab, aku tidak tahu di mana sahabatmu ulat bulu. Aku pun mencarinya, kata teman yang lain. Sampai suatu hari ia melihat di salah satu pohon ada kepompong. Apa ini? Apakah ini calon temanku yang baru? Tapi aku merindukan ulat buluku. Gimana cara aku bisa keluar dari kolam ini sampai akhirnya aku bertemu dengan ulat bulu? Karena kita hidup di tempat yang berbeda. Dia pun berpikir, apa ya? Ada seekor kupu-kupu yang cantik sekali. Terbang ke sana, ke sini menghinggap di atas bunga, menghinggap di atas pohon-pohon yang lainnya. Apakah ini ulat bulu temanku? Tapi tidak mungkin, sudah lama sekali aku tidak bertemu dengannya. Dia pun bersedih. Selang waktu berjalan, kecebong berubah menjadi apa ya? Jadi apa sih Mas Yofi? Jadi kodok. Akhirnya dia pun bisa keluar dari kolam. Pada saat itu, dia melihat lagi seekor kupu-kupu lainnya. Hai kodok, sedang apa kau di sana? Pada saat itu kodok sedang berdiri di atas batu. Aku sedang mencari sahabatku. Tapi kayaknya aku tahu suaramu. Hai, ternyata engkau sahabat yang baik. Engkau tidak pernah melupakanku. Aku adalah si ulat bulu, teman baikmu dari dulu hingga sekarang. Luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia.